Terus kita doakan yang sehat di rumah agar tetap kesehatannya walafiat. Yang kedua, kita doakan juga kepada anak kita, saudara kita, agar menjadi anak-anak soleh dan soleha. Pada gilirannya kita bisa masuk surga sekeluarga di blok 13. Ala hadinya waktu soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dia dalam dunia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat ya Ibu. Semangat apa nih? Baik. Insyaallah pada edisi pekan keempat ini kita akan belajar bersama mentadabburi ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita sambung bersama, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Allah alam apakah masih perbedaan atau barang antara pemerintah dengan ormas yang lain, kita ikuti saja insyaallah. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menguatkan iman dan menambah ilmu agar kurban yang rutin kita laksanakan setiap tahun ini tidak berulang kesalahan yang sama. Baik, saya akan coba menyampaikan tadabbur surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 34. Kata kuncinya surah Al-Hajj urutan ke-22 ayat 34. Sudah hafal semuanya? Belum. Di pada kurban udah tiap tahun nih. Ayatnya belum ketemu gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ليذكروا اسم الله على
basyiril mukhbitin. Baik. Di ayat ini kita coba bagi menjadi tiga penggalan utama. Yang pertama pada kalimat walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan kami telah menjadikan setiap umat itu ibadah mansak. Ya, al-mansak itu dari kata nasaka yansuku mansakan, artinya adalah tempat ibadah. Tapi yang dimaksud adalah ibadah kurban. Ya, berarti di sini bicara tentang sejarah. Ya, kita akan coba lihat bagaimana Quran merekam jejak digital tentang sejarah singkat ibadah kurban. Yang kedua, kita akan bahas tentang tujuan. Nah, ini harus tahu apa tujuan ibadah kurban. Bisa Bapak Ibu dan sahabat buka ayatnya tadi dari kalimat liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid wa lahu aslimu. Ini tentang tujuan atau goals dilaksanakannya ibadah kurban. Jangan sampai kita ini berjalan tanpa tujuan. Nah, ini kan gak jelas gitu kan ya. Sudah rapih bajunya, sudah siap kendaraannya, tapi gak jelas tujuannya kemana. Nah, ini jangan sampai ibadah kurban pun seperti itu. Maka kita harus tahu apa tujuan ibadah kurban. Dan terakhir puncaknya adalah pada kalimat wa basyiril mukhbitin, yaitu tanda-tanda orang yang diterima kurbannya. Ini luar biasa. Jadi ayat ini bisa mendeteksi apakah kurban kita yang selama ini diterima oleh Allah ataukah belum. Bisa dilihat dari indikator-indikator yang disebutkan di ayat ini. Jelas ya? Ini tentang bahasan pada pagi hari ini. Pertama tentang apa? Sejarah singkat. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga adalah indikator suksesnya ibadah kurban kita. Baru terakhir kita akan bincang-bincang tentang secara fikihnya ya. Jika waktu memungkinkan, silakan bisa dihangatkan dengan dialog tanya jawab. Baik, kita masuk pengalaman pertama tentang sejarah singkat. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dalam kaidah usul fiqh ada di antara kaidahnya itu syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Ya, syariat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira sikap kita bagaimana nih menyikapi syariat-syariat sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Dalam kitab Usul Fiqh yang dikarang oleh Abdul Wahab Al-Khalaf, beliau membagi dengan 3 sikap. Yang pertama, ketika syariat sebelum kita ini ada nasnya, baik itu dari Quran atau Sunnah, dan kemudian ada ayat atau hadis yang mensyariatkan kembali, maka wajib bagi kita untuk mengikuti syariat tersebut. Contoh sederhana adalah syariat puasa. Ya, dengan jelas ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jelas ya? Jadi ada kalimat kama kutiba, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah, ada ayatnya kutiba alaikum, dulu diwajibkan, sekarang juga diwajibkan bagi kalian. Berarti ibadah puasa ini wajib kita ikuti. Nah, tapi syariatnya berbeda tentunya. Ketika syariatnya Nabi Daud, gimana puasanya? Selang-seling dengannya. Ketika syariatnya Musa diantaranya 10 Muharram itu wajib puasanya. Kalau kita kan jatuhnya sunnah. Pas masuk pada risalah Rasulullah, maka kewajiban puasanya di bulan Ramadan. Jadi pada zaman sebelumnya nggak ada puasa Ramadan, hanya dilakukan bagi umat Muhammad SAW. Jelas ya? Baik. Nggak saya bahas sebelumnya karena terlalu panjang. Begitupun ibadah kurban. Nah, ternyata kalau kita lihat
ibadah kurban ini ibadah yang paling tua usianya. Kenapa? Karena sudah ada sejak syariat Nabi Adam alaihissalam. Baik, saya cek ayatnya. Silakan Bapak Ibu buka Qur'annya di surah Al-Maidah ayat 27. Ini jejak rekam Al-Qur'an ibadah kurban di masa Nabi Adam alaihissalam. Quran surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sudah tahu ya ceritanya tentang kisah dua anak Adam. Siapa namanya? Dari mana tahunya? Di Quran nggak ada. Dari mana tahunya Bapak Ibu? Yunus Qabil Habil ya katanya. Nah ini kalau baca tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu bisa melihat dari keterangan hadis apa istilahnya Israiliyat, ya, dan bisa jadikan hujjah atau pegangan tentang keterangan tersebut. Nggak apa-apa nama tadi disebut, tapi di ayatnya nggak disebut, berarti nggak penting nama itu apa namanya. Qabil dan Habil, saya nggak tahu mana kakaknya mana adiknya, gitu kan ya. Yang jelas bukan Upin Ipin, gitu aja ya. Baik. Watlu 'alaihim, wahai Muhammad, bacakan kepada mereka naba, berita besar tentang kisah dua anak Adam. Dikatakan dalam kitab Ibnu Katsir tersebut, Hawa itu ketika hamil dan lahir, itu lahirannya kembar terus. Lahir pertama kembar laki perempuan, lahir kedua kembar laki perempuan. Nah, karena saat itu belum ada yang lain kecuali 6 orang ya, nggak ada yang lain. Payahnya belum ada, belum ada ya. Nah, maka sistem pernikahan di antara mereka itu silang, ya. Jadi si A nikah dengan kembaran si B. Si B nikah dengan kembaran si A. Nah, disinilah mulai ternyata salah satu di antara dua orang ini gak mau nikah dengan kembaran saudaranya, pengennya dengan kembaran sendiri karena lebih cantik. Mungkin Pak, kok Bapak cantiknya sekitar Pak. Nah, di sini ada perintah idh qarraba qurbana. Untuk memutuskan perkara ini, maka mereka diperintahkan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Ya, dikatakan di kitab tersebut bahwasanya kurbannya syariat Nabi Adam saat itu adalah berkurban dari apa yang dimiliki. Satu di antara mereka ini seorang peternak, maka dia berkurban dengan hasil ternaknya. Satu lagi seorang petani, maka dia berkurban dengan hasil panennya. Nah, jadi jangan sampai salah paham nih. Oh, berarti saya tukang bakso, berarti kurbannya dengan jangan sampai mantu saya tukang bakso katanya. Baik, nah, di sini jadi syariatnya baru seperti itu. Dan tanda diterimanya itu dengan disambar api atau petir. Nah, itu dulu, gitu kan ya. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, ya. Maka hanya diterima satu di antara dua kurban tersebut. Dikatakan riwayatnya bahwasanya yang satu itu berkurban dengan hewan ternak yang gemuk sehat, yang satu lagi berkurban dengan hasil panen yang busuk-busuk. Yang diterima adalah dari hasil ternak yang gemuk dan sehat. Wallahu a'lam. Tapi catatan penting adalah ini adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima kurban dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini fase pertama pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian fase kedua, kita temukan juga tentang jejak digital Quran di ibadah kurban ini pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah tahu kisahnya kan? Jadi nggak seru kalau sudah tahu. Tapi saat itu Ibrahim kira-kira tahu nggak kisahnya? Belum tahu endingnya gimana. Kita lihat ayatnya. Surah As-Saffat dari ayat 99 sampai ayat 111. Ya, luar biasa ini ayatnya panjang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi hab li minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه ibadinal mu'minin. Berawal dari keluh kesahnya Ibrahim alaihissalam. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Luar biasa Ibrahim. Beliau berada dalam keluh kesah yang galau tinggi istilahnya. Kenapa? Kalau sudah nyampe usia senja, usia tua, belum pula diberikan keturunan. Ada di sini Pak, yang sudah tua belum punya anak, ya? Atau di sini Bapak Ibu yang sudah punya mantu belum punya cucu, gitu kan ya? Langkah pertama adalah lapornya atau curhatnya Ibrahim. Inni dhahibun ila rabbi. Curhatnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan saya pasti Allah memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Buktinya apa? Dibuktikan oleh sebuah doa. Panjatkan doanya. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Kira-kira menurut medis masih mungkin nggak dikatakan dalam tafsir usia beliau itu sampai 89 atau 6 tahun, ya. Usia segitu kira-kira masih bisa nggak punya anak secara medis? Udah nggak mungkin lagi kan, ya. Tapi bagi Allah mungkin, nggak ada yang mustahil. Maka bapak yang belum punya anak, yang belum punya cucu, ajarkan anaknya, ajarkan mantunya doa ini. Rabbi habli minas salihin. Terus Ibrahim terus panjatkan. Sampai usia senja pun terus panjatkan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Allah jawab, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan lahirnya anak yang mungil, anak yang lembut, yaitu Ismail, yang kelak Allah angkat menjadi utusannya alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Ketika anaknya masuk usia as-sa'ya, as-sa'ya usia di mana orang tua sudah lepas tangan. Artinya anak sudah bisa bantu orang tuanya. Kira-kira yang merasakan usia berapa Pak anaknya? Kalau sudah bisa merasa terbantu, ya, udah bekerja, udah mapan, ya usia 25, 30 ya dengannya. Mungkin sekitar itu, karena di ayat ini nggak disebutkan usianya berapa, tapi kategorinya adalah as-sa'ya, ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Ini sebuah dialog yang luar biasa. Pertama saya lihat Ibrahim, ayah yang bijak, memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Dari sifat kebahasaan, ya bunayya ini adalah litasbir, artinya adalah panggilan kesayangan. Itu menunjukkan betapa dekatnya ayah dengan anaknya. Walau secara fisik berjauhan, ya, Ismail dengan ibunya itu berada di lembah yang tidak ada kehidupan itu, tapi dipertemukan kembali, gitu kan ya. Secara fisik berjauhan, tapi secara batin mereka saling bertautan. Terbukti ayah ini dekat dengan anaknya.
sehingga ia panggil anaknya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sungguh aku melihat dalam tidurku atau bermimpi dalam tidurku, anni albahu, aku benar-benar diperintahkan untuk menyembelihmu. Ingat, mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi jangan salah paham. Nanti malam bapak mimpi juga yang sama kayak Ibrahim. Kata Ustaz yang tadi itu gimana? Langsung eksekusi kok. Tunggu dulu, mimpi bapak ini bukan wahyu, karena bapak bukan nabi ya, seperti itu. Nah, dikatakan di riwayat tersebut bahwasanya Ibrahim ini mimpi sampai 3 kali. Di Muzdalifah, malam pertama mimpi itu, besok harinya belum dia sampaikan. Perlu penguatan. Malam kedua mimpi yang sama, besoknya belum disampaikan. Malam ketiga baru dikuatkan pendiriannya. Maka dipanggil anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu. Tapi apakah ayah Ibrahim yang bijak ini langsung eksekusi wahyu ini? Tidak. Bukan berarti tidak taat, tapi dari sisi keayahan beliau masih diberi kesempatan kepada anaknya. Logis. Apa kesempatannya? Fangur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Luar biasa. Ini maksudnya apa? Bagi para ayah, ketika ada masalah bersama anaknya, jangan langsung menghukum. Ya Bu ya. Jika ada salah anak kita, jangan langsung menghukum. Tolong beri kesempatan. Mungkin ada alasan, ada argumen yang belum kita ketahui. Ibrahim ayahnya ini memberi waktu. Fangur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Padahal secara kenabian udah sami'na wa ata'na, langsung tebas aja kan. Nah, tapi di sini ada jedanya dulu. Ya kan, ya, bukan berarti Ibrahim ragu, tapi tetap ada sisi keayahannya memberi kesempatan kepada anaknya untuk berargumentasi. Fandur madza tara. Lihat bagaimana sikap anak yang dididik oleh ayah bijak. Berhasil ini. Qala ya abati. Pertama panggilannya, ya abati, bukan ya abi. Bedanya apa? Ya abati ini sama dengan ya bunayya, litasdir. Wahai ayah kesayanganku, si anakku merasa dekat dengan ayahnya. Nah, jawaban ayah di sini dekat sama anaknya. Ya, dengan panggilannya kira-kira. Manggil apa Pak? Ya, buyur. Apa nih panggilannya ya? Atau anak memanggil ayahnya, jadi kalau sudah ya abati, berarti si anak merasa dekat juga dengan ayahnya. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan tanpa ragu sedikit pun. Luar biasa, ya. Luar biasa. Ini berarti didikan ayah bijak ini kena gitu kan, yang terserap dengan baik oleh anak yang sangat taat ini. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh ayahku, engkau akan dapatkan aku di antara orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, dia menjadi orang-orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri, sudah pasrah ikhlas, wa tallahul jabin, setelah pisau sudah ada di leher Ismail, tinggal menggoroknya. Allah mengatakan lain, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ya bagi kita kan gak seru, apa ini ganti nanti. Tapi bagi Ibrahim saat itu tidak tahu Pak, ya nggak tahu nih, tinggal langsung aja menebas gitu kayaknya leher Ismail anaknya itu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggil Ibrahim, engkau telah benarkan wahyuku, dan kami akan berikan pahala dari apa yang kau telah berbuat baik tersebut. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang berat bagi Ibrahim. Garis besarnya adalah, bisa enggak kita menarik Ibrahim berkurban? Apa itu? Berkurban dari sesuatu yang kita cintai. Bayangkan, lama Ibrahim menanti sang anak keturunan, lama menunggu. Tapi ketika diberikan keturunan, bahkan keturunan ini sudah menjadikan, ya istilahnya meringankan bebannya, Allah uji keimanan Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya. Berani gak kita ini tahun ini berkurban dari sesuatu yang sangat-sangat kita cintai? Kira-kira di rumah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu cintai?
Mungkin bagi seorang istri ada kado pernikahan ke-60 berupa emas batangan seberat 10 kilo. Itu yang ibu, wah gitu kan dia. Ini apa istilahnya, memorial banget sejarahnya dengan dia. Kira-kira berani enggak tahun ini? Tinggal sederhana lagi nih, berkorban dari yang Bapak Ibu cintai. Allah Akbar. Ini pengorbanan yang luar biasa. Berkorban dari sesuatu yang kita cintai. Baik. Ini masa yang kedua pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu direkamnya di surah apa tadi, As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Terakhir pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di surat yang paling pendek, Al-Kautsar, itu ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Baik. Pertama, dari sisi riwayat, surah ini turun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang biasa pemahaman baca Qur'annya, Bismillahnya disirkan, enggak dijaharkan, mohon untuk surah ini Bismillahnya dijaharkan. Karena surah ini turun dengan fa'innahu nazalat bi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini anjurannya saya temukan di kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jadi surah pendek ini turun dengan Bismillah, tapi Bismillah bukan ayat dari surah ini, tapi sunnahnya membaca Bismillah tersebut. Pola Bismillah. Kemudian kita lihat kandungannya. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Secara makna ada dua makna di sini. Al-Kautsar maknanya adalah nikmat yang banyak. Makna kedua, Al-Kautsar adalah nama telaga. Telaga yang dikhususkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah takdirkan bisa mencium sedikit saja, maka selamanya tidak akan merasakan haus dan dahaga. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk bisa menciduk telaga Al-Kautsar ini. Tapi ada syaratnya. Beli vouchernya. Apa vouchernya? Sekarang apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Itu voucher. Kalau mau mendapatkan nikmat yang banyak itu, atau mana kedua, kalau mau menciduk telaga Al-Kautsar itu, maka dari sekarang bayar vouchernya itu dengan apa? Fasholli li rabbika. Salatlah untuk Tuhanmu. Salatlah karena Tuhan, wanhar, dan berkurbanlah. Baik. Dari segi bahasa, pertama kalimat wanhar, ya, dan fasholli, sholli, wanhar ini adalah kata perintah. Nah, dari kata perintah ini fi'il amr, istilahnya dalam kaidah nahwu ini fi'il amr. Kullu amrin dalla 'ala wujub. Dalam kaidah ushul fiqh, setiap kata perintah menunjukkan kewajiban. Maka dalam fikih Hanafi, kurban hukumnya wajib sebagaimana wajibnya sholat, karena ayat yang disandingkan dengan ibadah sholat. Jelas? Ada di sini yang pemahamannya fikih Hanafi? Ada Pak, Bu? Mungkin beda di sini Hanafi gitu ya dia. Baik, Hanafi ini saya temukan di pecahan Eropa, kemudian ke Afrika sedikit ya, Afrika, Nigeria, Niger, Afrika Selatan itu kebanyakan Ahnaf ya. Jadi Turki juga Hanafi, maka kita temukan setiap rumah itu menyembelih minimal seekor kambing. Karena bagi mereka secara fikih adalah wajib, sampai boleh berkurban untuk menggugurkan kewajiban kurban tersebut. Kalau di kita gimana Pak? Belum ya? Ini Asy-Syafi'i, Asia Tenggara Asy-Syafi'i hukumnya turun menjadi apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan. Apa itu sunnah? Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah adalah berpahala jika dikerjakan, jika tidak dikerjakan maka
Maka apa? Mau bilang gak apa-apa? Jangan. Tapi apa? Sayang tidak mendapatkan pahala ibadah sunnahnya. Sayang banget. Bukan gak apa-apa. Ini cara pandang yang kurang pas. Akhirnya apa? Kan sunnah ini Ustaz. Kenapa gak kurban? Kan sunnah. Jadi ngambilnya yang keduanya. Ditinggalin gak apa-apa gitu kan ya. Kok gak ngambil yang pertama? Dikerjakan apa-apa. Maka sayang kalau baru. Apalagi mohon maaf, bagi yang berkeluasan, punya budgetnya, punya dananya, ya kelihatan di garasi berjubel mobilnya, masa nggak kurban, gitu kan ya? Rasul mengatakan barang siapa yang dimampukan untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, Rasulullah menghina mereka dengan perkataan apa? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salatku, kata Rasulullah. Ini bagi orang kaya di sini. Ada orang kaya di sini? Ngaku kaya deh? Ada di sini. Kameramen kita ini kaya luar biasa. Ya. Nah, ini yang Allah kayakan, punya dananya, punya uangnya, ya, perusahaannya di mana-mana, tapi nggak berkurban, memang sih sunnah, nggak berdosa. Tapi Rasulullah menghinakan mereka dengan kalimat tadi. Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dekati mendekat kepada tempat ibadah sholatku, kata Rasulullah. Baik. Bagi yang tidak mampu, ya, maka disinilah ibadah kurban tadi minimal kita ada perencanaan. Ini hitungannya berapa hari lagi, ya? Kalau sekitar berapa hari lagi Pak? 2 mingguan. Ya, 2 mingguan lagi. Nabung sehari 100.000 udah cukup itu, ya. Atau 200.000 per hari udah bismillah, insyaallah. Masalahnya nggak ada niat, gitu kan ya? Coba niat dulu. Nah, makanya kita dapur hari ini mudah-mudahan ada spirit semangat untuk berkurban tahun ini, ya. Baik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua, dari sisi pertama hukumnya. Yang kedua, kalimat wanhar. Kalimat wanhar ini, an-nahar ini dari sisi bahasa ternyata saya buka itu nahar ini adalah sebuah kata yang artinya menyembelih, yang dikhususkan untuk sesembelihan unta. Ya, ayo. Ini kalau pakai bahasa ya. Apa istilahnya letterlek bahasa. Kalau ngaku umat Rasulullah dan pengen dapat al-kautsar itu, maka berkurban apa? Unta. Kalau menurut dengan ayat ini, wanhar. Jadi kalimatnya nahar. Nahartu al-ibil. Saya sembelih unta, itu benar. Tapi kalau Bapak menggunakan kalimat nahar untuk selain unta, misalkan sapi, kambing, ayam, nahartu al-baqar, nahartu al-ghanam, nahartu ad-dajjal, itu salah secara bahasa. Karena untuk hewan yang itu bahasa apa? Dzabah. Dzabahtu al-baqar, benar. Dzabahtu al-ghanam, benar. Dzabahtu ad-dajjal, benar. Tapi kalau nahartu ad-dajjal, saya sembelih ayam pakai nahar, itu kurang pas. Nah, maka di sini dari sisi kebahasaan pun menekankan berkurban dari apa yang terbaik. Anak kalau bisa kurbannya unta. Siap? Wah, pikir ini gimana ini? Di mana unta ini? Ada nggak unta di sini Pak? Berani nggak panitia Masjid Agung tahun depan deh kalau nggak tahun ini mendatangkan unta? Karena di jemaah sudah semangat ini Pak Haji Ahmad. Bisa nggak tuh? Unta di Ragunan deh. Ya, luar biasa nih. Jadi dari segi kebahasaan itu dalam sekali. Fasholli li rabbika wanhar. Mintanya banyak, ngasihnya dikit, ya nggak imbang lah. Kalau mau banyak, ya ngasih banyak juga. Mintanya kautsar, nikmat yang banyak, gitu kan ya. Kurbannya hanya seekor kambing, sekeluarga pula. Padahal dia punya Alfa, punya Pajero, punya Fortuner. Di kurbannya kok seekor kambing, sekeluarga pula. Sah kurbannya? Sah. Tapi nggak sepadan dengan apa yang dia miliki. Malu. Kendaraannya hari-hariannya sudah ganti-ganti, gitu kan ya. Dia kurban cuma seekor kambing, ya. Nawar pula harganya. Allahu Akbar. Baik. Ini koreksian buat kita nih. Udah lepas, udah kayak lepas. Ringankan, insya Allah pahalanya berapa? Bikulli sya'ratin hasanah.
Kok nggak pahalanya itu? Sebentar itu bikul syaratin hasanah. Setiap satu bulunya Allah berikan satu kebaikan. Kalau nggak ada kerjaan silakan hitung 10 sapinya. Berapa kira-kira? Nggak usah. Itu gambaran kiasan saja. Begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkurban pada tahun ini. Baik, ini pengalaman yang pertama tentang sejarah singkat. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Pertama pada masa Nabi Adam alaihissalam di surah apa tadi? Al-Maidah ayat 27. Yang kedua pada masa Ibrahim alaihissalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Dan terakhir yang ketiga syariat kurban pada masa Rasulullah SAW itu di surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Baik, masuk pengalaman kedua tentang tujuan. Apa tujuan disyariatkannya ibadah kurban? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kembali ke Al-Hajj ayat 34. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan besar disyariatkannya ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kita ini senantiasa menyebut nama Allah, mengingat Allah sebagai apa? Bukti syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Di antaranya adalah bisa makan hewan ternak. Itu. Jadi kurban tujuannya apa? Pertama, bukti syukur. Ya, bukti syukur kita dengan kurbannya hari ini, kurbannya tahun ini. Sudah banyak yang Allah berikan. Bisnisnya lancar, keluarganya harmonis, anak-anaknya mapan, apalagi ya, semua yang berikan. Maka buktikan syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang banyak itu, kesehatannya terjaga dan sebagainya. Buktikan dengan apa? Kurban tahun ini. Lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yakin ketika kita syukuri satu nikmat ini, Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat ke-7. Allah berjanji, wa in ta'adzana rabbukum, Rabb kalian berjanji, la in syakartum, satu nikmat yang kita syukuri. Satu nikmat saja. Satu perusahaan mungkin, satu orang kita syukuri dengan kurban ini. La azidannakum, sungguh kata Allah, benar-benar sudah sungguh, benar-benar. Artinya apa? Banyak yang gak yakin. Banyak yang kenapa? Buktinya banyakkan mana? Yang bersyukur apa yang kufur? Yang kufur kebanyakan. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah di surah As-Sabat. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hamba yang bersyukur. Padahal sudah aku berikan nikmat yang banyak. Giliran kurban, aduh, berat sekali. Oke, ayo bangun lagi, bangkit lagi, semangat lagi, berkurban karena Allah. Bukti apa? Bukti syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi bukan mengeluarkan kurban, tapi apa? Investasi. Karena kita miliki, yang kita nikmati, yang membayar itu, insya Allah. Baik, ini yang pertama sebagai bukti syukur seorang hamba terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah perusahaannya, bisnisnya, keluarganya Allah berikan keberkahan dengan disyariatkannya dilaksanakan ibadah kurban pada tahun ini insya Allah. Baik, nanti saya minta wawancara panitia, ada peningkatan ya yang berkurban pada tahun ini? Ada peningkatan? Kalau peningkatan alhamdulillah. Kalau stagnan atau malah berkurang, berarti ya wallahu a'lam. Allah yang maha memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Tapi setidaknya hari ini disampaikan ilmunya, dikuatkan imannya, seharusnya buktikan syukur kita terhadap ibadah kurban ini. Yang kedua, fa ilahukum ilahun wahid.
Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maksudnya apa? Berkurban itu sebagai bukti mentauhidkannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti tauhidnya kita. Karena kurban ini ibadah yang sangat rentan untuk riyanya. Betul gak? Apalagi hari ini Bapak mampu beli sapi limosin pula 1 ton beratnya. Luar biasa nih. Rentan ya. Nih kurban gue nih. Ternyata sama panitia nggak disebutin, nggak tertulis, lupa panitia. Wah, langsung terang dia, marah dia. Tahun besok saya nggak boleh kurban di Masjid Anwar. Nah, berarti bukan niatnya, bukan fa'ilahuhum ilahun wahid. Murnikan. Walaupun tidak tercatat di papan pengumuman panitia, nggak disebut namanya, tapi Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi, itu Allah tahu Bapak Ibu berkurban dengan kurban terbaik itu. Maka buktikan keesaan Allah dalam ibadah kurban ini. Dan sakralnya kurban itu bukan pada bagi-bagi daging. Kapan sakralnya? Ketika menyembelih. Saat menyembelih itulah di sana rasakan, maka sunahnya kan menyaksikan. Kalau mampu memotong sendiri, kalau mampu menyaksikan minimal, gitu kan ya. Saya gimana kurban saya di kampung, ya udah video call kan gampang sekarang kan. Sudah mudah, gitu kan ya. Ketika menyembelih itu, maka saat itu kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar. Fa ilahukum ilahun wahid. Esakan Allah dalam ibadah kurban. Maka surah Iftitah yang sering kita baca sebelum baca Al-Fatihah, inna salati wa nusuki. An-nusuk ini masak. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi mansak atau nusuk apa arti ibadah? Maksudnya adalah lebih usul lagi ibadah apa? Ibadah kurban di sini. Sungguh salatku dan ibadahku atau ibadah kurbanku untuk siapa? Lillah. Nah, maka esakan Allah dalam niat kurbannya. Tidak ada sedikit pun kepentingan, mau diapresiasi, mau dipuji, disebut terserah. Allah Maha melihat, Allah mencatat amal kebaikan kita dalam kurban ini, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ini tujuan yang kedua, berkurban sebagai bukti tauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya. Jangan sampai ya ibadah yang besar ini di mata manusia, tapi di mata Allah kecil, bahkan sama sekali gak ada apa-apanya. Limosin si sapinya, unta bahkan kurbannya besar di mata manusia, tapi kalau bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah di sana, maka kecil di mata Allah, bahkan tidak ada apa-apanya. Ya, tapi sebaliknya, ketika tahun ini dia berusaha secara ekonomi mungkin di bawah standar, tapi dia menabung untuk berkurban 5 ekor kambing dan keluarganya, luar biasa. Ini banyak kisah inspiratif yang di film-film dan di YouTube. Ini luar biasa. Mungkin ya, ibadahnya kecil di mata manusia, tapi karena ada Allah di sana, ia sebut nama Allah, ia sakral dalam ibadahnya, maka besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya lillahi ta'ala. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah falahu aslimu. Berkurban sebagai bukti keislaman kita. Berkurban sebagai bukti ketertundukan kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, logis tidak logis, kalau sudah Allah menentukan itu, laksanakan. Kira-kira berkurban logis nggak Pak? Nggak logis deh. Ngapain potong-potong hewan, ngotorin tempat, bikin bau amis, gitu kan ya, apalagi kotorannya kemana-mana. Secara logis mungkin mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah titah Allah Akbar, nggak ada semuanya itu. Maka kalau ada syariat, ternyata di mata kita ini berseberangan dengan logika kita. Kira-kira mana yang diluruskan? Syariatnya apa logikanya? Hah? Mana yang diluruskan? Syariatnya harus dilurusin atau logikanya dilurusin? Jangan tahu syariatnya dirubah gitu kan. Baik, logikanya dilurusin. Bagi seorang beriman,
maka perintah itu, syariat itu adalah wahyu Allah, itulah yang hak. Walaupun secara nalar itu berseberangan, berarti yang error apa? Logikanya, akalnya yang error. Karena mustahil Allah ciptakan akal yang saat ini berseberangan dengan syariat, itu mustahil. Berarti otak kita ini yang kotor, otak kita ini yang disehatkan, dibersihkan dari hal-hal syubhat tadi. Insya Allah berkurban bentuk ketaatan, ketundukan kita terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa orang melawan. Saya boleh nggak kurbannya dengan ayam? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Baik, saya mau minum ayam, nggak bisa. Ya, kumpulnya tabung lagi gitu kan. Ya, bagi yang belum mampu nabung lagi sampai ke harga kambing gitu kan minimal. Baik, ini sudah ada ketentuannya. Maka tundukkan hati kita untuk menjalankan syarat ini dengan penuh ketaatan. Ini 3 tujuan penting disyariatkan pada kurban. Pertama apa? Bukti syukur. Yang kedua, bukti tauhid. Yang ketiga apa? Bukti ketaatan kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya, wa basyiril mukhbitin. Ini penggalan yang terakhir. Wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat, orang-orang yang sukses dengan ibadah kurbannya. Pertanyaannya, siapa mereka dan bagaimana tanda-tandanya? Bagaimana karakter orang-orang yang diterima kurbannya setiap tahunnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bisa kamu kurban kira-kira? Kalau syariat Nabi Adam gimana tandanya? Dengan disambut petir. Mau kayak gitu, Pak? Bawa sapinya ke lapangan, nunggu hujan jeder, wah diterima sapinya gitu kan ya. Bukan zamannya lagi nih. Nah, sekarang apa indikatornya nih? Ternyata bisa kita ukur. Bercerminlah dari ini. Bisa kita ukur. Diterima tidaknya, lihat. Kalau seandainya faktor-faktor ini, indikator ini tidak ada lagi Bapak Ibu sekarang ini, maka sedihlah, menangislah. Berarti selama ini ibadah kurban itu untuk siapa? Bukan karena Allah bisa jadi. Tapi berbahagialah ketika ada satu, bahkan semuanya sempurna, indikatornya ada dalam diri kita. Berbahagia setiap tahun berarti ibadah kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda mereka? Lihat di ayat berikutnya. Ya. 35 ayat 35 di surah Al-Hajj. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah tutup dengan ayatnya wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Siapa mereka ini? Allah jelaskan di berikutnya. Mereka ini adalah punya tanda-tanda. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Ada berapa indikator? 4. Ada 4 tanda. Silakan bercermin. Adakah kita di antara 4 tanda ini? Jika ada berbahagia, jika belum, maka segera miliki. Kalau ini dikatakan al-mukhbitin, sukses kurbannya. Pertama, tandanya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Getaran di sini sering saya ucapkan di sini al-wajal fi hadil ayat. Getaran di ayat ini bukan getaran fisik, duk nah gitu. Tapi al-wajal sini adalah lebih kepada maknanya khasyatul 'abdi li rabbih. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu ada 2 bahasa, ada al-khauf, ada al-khasyah. Beda ya. Al-khasyah itu takutnya kita dengan cara mendekati sesuatu yang kita takuti. Ada nggak kita Pak seperti itu? Takut tapi kita deketin. Biasanya kalau takut gimana? Jauhin kan? Itu bahasa al-khauf. Al-khauf. Ini Pak, bukan al-khauf tapi al-khasyah. Al-khauf takut dengan cara menjauhi. Kita takut sama Allah dengan cara menjauhi larangannya. Kita pun takut pada Allah, khasyah dengan cara mendekatinya. Karena apa? Karena pahalanya, karena apa? Rahmanya. Sebagaimana anak takut ke orang tua, kira-kira ngejauhin apa nggak deketin? Deketin, betul nggak Bu?
Anak-anak kita ini takut sama kita. Kita marahin, dijauhin, malah deketin. Karena apa? Tadi ada kasih sayangnya. Nah, maka di sini tanda pertama adalah hal kita miliki, yaitu jiwa-jiwa takut kepada Allah dengan cara mendekat kepada yang kita takuti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adakah jiwa seperti ini? Kalau sudah ada, maka bahagialah. Tandanya ketika takut ini sudah menghujam, sudah kokoh, maka dia merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti ini, sudah merasa dilihat, merasa dipantau, merasa diawasi, kira-kira bermaksiat kan? Gak akan bermaksiat. Jadi pertanyaannya, kenapa masih bermaksiat? Berarti kita belum merasa diawasi oleh Allah. Karena mustahil orang bermaksiat dia merasa diawasi, itu mustahil. Saat dia bermaksiat, dia sedang tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia sedang merasa tidak takut pada Allah. Karena nggak mungkin bermaksiat bergandengan dengan keimanan, nggak mungkin, mustahil. Maka siapa itu duluan yang kita sering kita cekokin, itulah yang dominan. Kalau kita sering menyiram rasa takut ini, maka insya Allah maksiatnya nggak akan jalan. Tapi kalau kita jarang menyirami jiwa-jiwa takut ini, maka yang tumbuh adalah kemaksiatan. Na'udzubillah, subhanallah. Ini yang pertama. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang yang kurbannya sukses setelah kuat rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua adalah punya mental bersabar. Bersabar atas apa yang Allah ujikan kepadanya. Bersabar dalam ketaatannya, bersabar dalam kekayaannya, bersabar bersama kemiskinannya. Ia siap dengan 3 hal tadi. As-sabirin, berbahagialah. Karena Allah bersabar, Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa mereka ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bersabar itu ketika ditimpa musibah dalam ketaatan, musibah dalam kekayaan, musibah kemiskinan, ia senantiasa istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah dengan ucapan inna lillahi, sungguh kami ini milikmu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepadamu ya Allah. Itu orang yang sabar. Ia senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak berat, ringan. Ya. Rumah kebakaran, sabar. Biasa aja. Ya. Gulung tikar perusahaannya, sabar. Apalagi? Ya, itulah solusinya. Orang beriman itu luar biasa. Punya 2 sikap, syukur, sabar, itu saja. Allahu Akbar. Baik, ini kata yang kedua yang harus kita miliki. Yang ketiga adalah bisa dilihat dengan wal muqimis shalah. Orang yang banyak sukses ternyata dilihat dari intensitasnya dalam sholatnya. Orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, dijaga jamaahnya, dijaga waktunya, dijaga syarat rukunnya, sehingga sholatnya benar-benar berfungsi. Ya, jadi miliki itu. Ya, miliki ya kegemaran kita dengan sholat yang betah dengan sholatnya, ya khusyuk dalam sholatnya. Ini kata orang-orang yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin dalam budaya sholatnya. Dan terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan punya mental berbagi dengan sesama. Tidak pelit. Ya, orang yang kurban sukses itu nggak pelit. Dia berderma, sering berinfak, bersedekah, zakat yang wajib dikeluarkan, yang tatawunya dikeluarkan. Allahu Akbar. Mereka 4 indikator di antara orang-orang yang Allah sebutkan wa basyiril mukhbitin, orang yang tunduk, orang yang taat, yang sukses dengan ibadah kurbannya. Wallahu a'lam. Baik, itu mungkin 3 tema besar tentang
ilmu dan iman tentang kurban, seluruhnya saya serahkan kepada pembawa acara dan jemaah. Jika ada pertanyaan atau yang lainnya bisa kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan dana untuk orang tua yang sudah meninggal itu apakah bisa atau enggak? Terus yang kedua, sekarang kan banyak penyakit ini mulut dan kuku pada hewan kurban. Pada saat kurban itu sebelumnya sehat, pada saat mau dipotong atau ini itu ada penyakit TMK-nya itu. Terima kasih. Baik. Adapun yang sudah wafat ada beberapa ketentuan. Pertama, dibolehkan jika memang ada wasiat atau nazar. Ya, dia berwasiat ya sebelum meninggalnya atau bernazar, saya mau kurban gitu kan ya, dan sudah beli hewan kurbannya, maka wajib ditunaikan walaupun atas nama yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan jika disertakan dengan yang hidup, jadi tidak menyendiri. Ya, misalkan sapi 7 diselipkan ke nama mertua, ya kan bapak bayar katakan ya, nama mertua yang meninggal, boleh disertakan dengan yang hidup. Ya, itu dibolehkan berkurban atas nama yang telah wafat jika disertakan dengan yang masih hidup. Kemudian jika pun yang ketiga ya, diniatkan yang sudah meninggal, maka jatuhnya adalah sedekah bagi yang sudah meninggal tersebut. Wallahu bisawab ya. Tapi ada solusi lain. Kalau mau berlipat-lipat pahalanya, caranya gini. Bapak ngasih budget ya, misalkan ke imam masjid atau ke marbot masjid. Ini saya kasih hadiah sedekah atas nama orang tua saya buat kurban kamu ya. Luar biasa. Berapa pahala kira-kira? Pertama kita sedekah, yang kedua orang kita dapat, yang ketiga marbot ini bisa berkurban. Udah 3 lapisan itu pahalanya itu. Allahu Akbar. Jadi double gitu ya tentang kurban untuk yang sudah wafat. Seperti itu Pak. Ada ritual ketika menyembelih di surah Al-Hajj. Tadi ayatnya dibacakan sama saya. Lihat urusmallah ya, agar menyebut nama Allah. Cukup baca Bismillahi Allahu Akbar. Boleh tambahkan hada an. Ini dari siapa? Sebutin namanya. Apakah ani dari saya kalau menyembelih sendiri, atau kalau menyebutkan orang lain berarti an, sebutin nama-nama tersebut. Untuk sholawat ada khilaf di antara ulama. Ada mengatakan boleh bersalawat setelah baca tadi, dan ada yang mengatakan tidak usah bersalawat karena di ayatnya dan dalil-dalilnya itu hanya menyebutkan nama Allah saja. Ada lagi masih di surah Al-Hajj di ayat ke 36 ya. Allah mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. Ini sama artinya ya. Sebut nama Allah ketika si unta tersebut sedang berdiri. Jadi kalau nyembelih unta beda. Kalau sapi kan dirobohkan. Kalau unta ketika berdiri ya, ditebas kayak gini ya. Ketika dia tersungkur mati maksudnya, baru boleh dimakan dagingnya. Nah, jadi kalau unta nggak kayak sapi, nggak dirobohkan, dia sedang berdiri ya. Wallahu a'lam. Tapi di sini kalimatnya hanya disebutkan fadhkuru ismallah, sebut nama Allah. Bismillah. Jadi nggak usah lengkap Bismillahirrahmanirrahim, hanya Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hada anni atau hada an fulan silakan sebutkan. Nah, cuman pisaunya atau goloknya ya itu setajam mungkin. Ini tradisi atau sunnah Rasulullah. Rasul mengatakan fa idza dabahtum fa ahsin fid dhabihah. Kalau engkau mau menyembelih, maka sembelihlah dengan apa? Dengan baik. Dengan cara apa? Tidak menggorok lama. Jadi sekali. Saya juga nih nggak bisa kalau praktek ya. Hanya ngomong aja. Karena saya belum bukan pelaku ini. Makam ayam aja masih ragu-ragu saya ini. Kasihan gitu kan ya.
ini saya serahkan ke ahlinya lah. Nah sekarang sudah banyak para ustadz-ustadz ya yang berkompeten dalam hal sembelih menyembelih ya. Jadi jangan borong semuanya, borong semuanya kan kasihan yang lainnya. Ini alasan aja ya Pak. Baik itu mungkin. Jadi tadi ritualnya dan tadi upayakan ketika menyembelih itu apa yang kita bayangkan? Menyembelih sifat kebinatangan itu paling penting ya. Jadi jangan jijik ya. Yang diterima oleh Allah ya, Allah mengatakan di ayat ke-37 ini la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Jadi tradisi orang Arab jahiliyah, kurban itu kan masih zaman dulu masih ada ya. Sejak Adam, Ibrahim itu masyarakat jahiliyah itu berkurban juga, menyembelih juga. Dan mereka ini tradisi jeleknya itu menggantungkan daging kurban itu di Ka'bah dan melumuri Ka'bah itu dengan darah kurban. Mereka meyakini daging itu darah itu sampai kepada Allah. Allah bantah dengan ini. Never. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging atau darah itu, enggak akan nyampe. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Tradisi jahiliyah ini sampai sekarang ada. Kayak mohon maaf potong kepala kebo untuk sesajen dan sebagainya. Ya diarak dan sebagainya. Itu ya tradisi jahiliyah yang jauh dari nilai-nilai tauhid karena mereka sembahkan untuk ya berhala-berhala aja itu. Jadi yang sampai Allah adalah ketakwaan. Maka murnikan dengan ucapan tadi Bismillahi Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Satu ketika berkurban tadi sudah dijawab kabul yang keluar Fatihah, terus hewannya kena penyakit PMK. Ya. Hewannya kena penyakit PMK. Mulut dan kuku dan sekarang ini terus gimana? Sah atau tidak itu dalam berkurban? Sudah juga boleh ya. Insya Allah sah. Bismillah. Ya, ya. Dan sah. Yang lain Bu, yang ini petugas. Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Ini saya tertarik dengan kata mustahil logika bertentangan dengan syariat. Ini secara umum aja Ustaz ya. Bagaimana menjelaskan ini terhadap anak yang usia 15 sampai 21 tahun yang mengedepankan logika ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Seperti misalkan Allah ada diraba kan. Kalau bisa ibu pakai logika lagi, gitu kan ya, pakai logika itu. Yang ada itu nggak mesti diraba kan. Mohon maaf, buang angin ada nggak? Ada. Nggak mesti diraba kan? Nah gitu. Allah tuh ada. Gitu kan ya. Buktinya apa? Ini ciptaannya. Ini kaki meja, pasti menunjukkan adanya kaki si tukang meja. Kira-kira yang kuat mana, kaki meja apa kaki tukang meja? Lebih kuat yang mana? Lebih hebat mana? Itu kalau pakai logika gitu kan ya. Tapi saran yang saya lihat di buku-buku tauhid, mendidik anak tauhid itu apa adanya, sampaikan kata Allah, kata Rasul. Itu kalau sudah kita biasakan dengan sendirinya Bu, fitrah iman anak itu akan tumbuh. Maka di awal coba Bapak Ibu talqinkan kepada anak itu la ilaha illallah. Kenalkan Allah. Siapa Allah? Yang telah menciptakan kita. Terus seperti itu ya. Maka insya Allah fitrah anak-anak kita ini akan membaca sinyal itu ya. Ketika ada seorang budak yang bertanya di mana Allah, rasanya apa? Fainofis sama di langit. Artinya apa? Luhur, maha tinggi ya. Bukan berarti wujudnya di langit gitu kan ya. Di maha keluhurannya itu. Nah di sini kan pakai logika kok gitu. Nah di sini istilahnya itu pentingnya mengimani tauhid tidak hanya dengan logika tapi dengan hati. Caranya tadi banyak mengucapkan saja, sampaikan apa adanya. Kayak tadi ya tentang kurban, udah sampaikan saja. Nanti akan cerna mereka itu. Maka seiring kedewasaan mereka dalam berpikir, maka seiring akan selaras juga dengan keimanan yang harus dilakukan kepada anak-anak kita. Jangan lupa doa. Ya, di samping ibu menyampaikan argumentasi itu apa adanya. Yang kedua adalah kuatkan dengan doa. Apa doanya? Orang tua untuk anak-anak, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil.
Ya Allah, fakihkan, fahamkan anakku dalam agama dan ajarkan penjelasannya. Jadi Allah yang memberikan penjelasan. Sebagai bapak ibu, kira-kira sadarnya kapan? Ya kan, naluri fitrahnya akan terus, gitu kan ya. Ketika belajar, membaca, mendengar, mengkaji, itu insya Allah imaniyahnya itu akan tumbuh. Tapi kalau kita diamkan atau kita suguhkan buku-buku Karl Marx dan sebagainya, ya kacau nantinya itu. Pola pikirnya akan terkotori. Tapi kalau kita suguhkan buku-buku sesuai dengan sunnah Rasulullah tuntunannya, insya Allah maka keimanan kita ini akan tumbuh dengan kefitrahannya. Allah ajarkan orang tuanya, mengenalkan, mengajarkan dan membiasakan. Allah Ya, ada lagi yang lain? Oh, silakan Pak Haji. Kalau dijelaskan kaitan larangan untuk memotong kuku atau bulu rambut 10 hari sebelum hari H. Ya. Ya, saya memotong bulu kuku. Hadis dari Ummu Salamah, ya. Rasul mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Ya. Jadi sunnahnya ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah. Kapan kira-kira? Tanggal berapa Juli jatuhnya? 30 apa 1 Juli nya? 30 Juli ya jatuhnya ya. Kalau lebaran tanggal 9. Betul ya? Berarti 30 Juli. Juni, mohon maaf, Juni ya. Karena bulan ini sampai 30 kan? Oke. Berarti hari apa tuh? Kamis. Rabu tanggal 9 ya. Atau Kamis nanti sudah masuk Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu sekarang udah niat nih. Tapi belum beli nih, baru niat. Wa arada ahadukum, dan di antara kalian ada yang berkehendak untuk berkurban, apalagi udah beli, gitu kan ya. Maka ada larangan di sini, fala yamassa, ya. Saya jangan memotong di sini ya, di hadis yang lain, jangan memotong kukunya, bulu-bulunya, ya, sampai hewan kurbannya dipotong, disembelih. Ini berlaku untuk sahibul kurban. Contoh misalkan Bapak berkurban, mohon maaf kalau ini hanya kurban seekor kambing sekeluarga, maka berkurban tadi adalah untuk sahibul kurban Bapak saja. Ibu sebagai istrinya, bagi anak-anaknya dapat pahala kurban, tapi tidak kena hadis yang tadi, hanya sahibul kurban saja. Kecuali kalau Bapak kurban sapi, semua anak masukin semuanya, 7 misalkan ya. Istrinya, anaknya misalkan ada 5, pas 7 gitu kan ya. Maka sekeluarga itu kena hadis ini. Ya, kenapa? Hikmahnya diantaranya pertama, taat. Kita aja dulu, taat. Ketika ada keterangan hadisnya sahih, taat aja dulu. Stamina wa ata'ana. Jangan pakai ini dulu, pakai ini. Taat aja dulu. Ya, sebagaimana kita subuh 2 rakaat, ya, waris itu 1/8, 1/4. Kalau ada angka-angka gitu, udah taat aja dulu. Nah, tapi kalau ditarik lagi hikmahnya apa? Ada mengatakan dari Syarah An-Nawawi di sini, biar semua tubuh ini menyaksikan dan terbebaskan dari api neraka. Itu diantara hikmahnya. Kenapa anggota tubuh ini tidak kita potong, supaya jadi saksi atas kurban kita dan terbebaskan semua ini dari jilatan api neraka. Wallahu a'lam. Ya. Tapi ada mengatakan, Ustaz, bukannya itu kuku hewannya, bukan, tapi kuku si sohibul kurban. Wallahu a'lam. Itu seperti itu dari hadis Ummu Salamah. Ya, wallahu a'lam. Jadi mohon para panitia mengingatkan kembali gitu kan ya, jika sudah ada jamaah yang menitip kurbannya di Masjid An-Nur ini, ingatkan hadis tersebut gitu kan ya. Makanya heran ya Bu ya, ketika bapak-bapak atau ya atau ustadz-ustadz di hari kurbannya itu kumisnya panjang-panjang, gitu kan, panjang-panjang. Itu bukan tak rapi, tapi menjaga sunnah itu. Kadang kita risih kan, biasa tiap Jumat potong kuku, ya bersihkan kumis, merapikan jenggot gitu kan ya. 10 hari itu luar biasa kan. Kadang nggak biasa, tapi itulah ya, insya Allah karena itu sunnahnya, maka itulah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Yang mau bertanya? Iya. Ini juga di permasalahan kita, polemik ya, masalah upah jagal, kulit, apalagi deh, jatah
panitia, ya, kepala, gitu kan ya. Ini pertama, panitia kurban itu beda dengan amil zakat. Jadi jangan bilang amil kurban, panitia kurban aja. Kalau amil zakat ada jatahnya seperlapan amil zakat itu. Tapi kalau amil kurban, apakah seperlapan juga? Bukan. Zakat sama kurban nggak bisa dikiaskan. Maka panitia kurban adalah sebagai apa? Sebagai penyambung sahibul kurban. Harusnya kan sahibul kurban yang dibeli, ketika dia yang ngurus, tapi dia nggak mampu. Ya, adalah panitia. Nah, kira-kira boleh nggak panitia ini mengambil dengan ya atas jasa capeknya? Ini logikanya. Saya nyuruh ke Kang Risma, ini teman saya. Riz, ini sampaikan uang 1 juta, ya kan, untuk diberikan ke Haji Eman, misalkan ya. Otomatis saya kan ngasih ongkos dong. Kalau Kang Risma ini ngambil 1 juta untuk ongkosnya, kira-kira sampai nggak 1 juta ke Pak Haji Eman? Nggak nyampe kan? Harusnya si Sahibul Quran ngasih apa? Fee-nya kan? Nah, makanya panitia tambahkan ada harga hewan, ada harga pengurusan. Dari sanalah panitia itu ya misalkan kopinya, makanannya dan sebagainya. Dagingnya boleh nggak makan? Silakan boleh, tapi bukan karena jasa panitia. Ya. Jadi hadisnya, ayatnya ada di ayat ke-36 ya. Ada 3 golongan. Setelah mengatakan fadhkuru smallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'atimul qani wal mu'tad. Pertama adalah makanlah darinya. Jadi boleh yang berkurban tadi memakan daging kurbannya. Nah, tapi hitungannya sepertiga seperempatnya nggak disebutin. Tapi karena disebutkan 3 golongan, ayatnya disebutkan sepertiga, gitu kan ya. Sepertiga untuk sahibul Quran. Yang kedua al-qani, orang yang nggak minta-minta, tetangga, gitu kan ya, saudara, dia kan diam, jangan mentang-mentang dia nggak dikasih. Nah ini al-qani, dia malu minta, gitu kan ya. Tetangga kaya, gitu kan ya, dia banyak utang. Nah ini al-qani, kau kasihlah. Yang ketiga al-mu'tar. Al-mu'tar itu ya seperti banyak yang berjubel ya, yang antri gitu kan pakai kupon, itu al-mu'tar. Emang dia minta-minta, ya kan? Kemana-mana tuh disebar anak-anaknya, gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, karena mereka butuh, gitu, dan mereka mau, gitu kan. Itu adalah al-mu'tar, yang minta-minta. 3 golongan saja. Jadi kategorinya bukan fakir miskin, bukan misal, bukan. Ini ayatnya. Kalau baca ya, ayat berapa? 36. Sahibul kurban, al-qani wal mu'tad. Fakulu minha wa'atimul qani wal mu'tad. Fakulu di sini dikatakan dari sepertiga untuk sahibul kurban, silakan makan atau disimpan. Kalau dulu zaman Rasulullah didendeng, ya, biar apa istilahnya itu awet, artinya bisa disimpan, ya, tudakhir. Tadkhir itu disimpan lagi dengan didendeng. Kalau sekarang mungkin di apa istilahnya kaleng ya. Ya, pakai apa kayak kornet gitu kan ya. Itu boleh juga seperti itu. Supaya manfaatnya tidak habis itu saja, bisa didistribusikan di tempat yang lain. Itu mungkin ya. Jadi 3 golongan boleh memakan ya daging kurbannya. Kemudian kita berikan kepada yang tidak minta-minta dan kita berikan kepada yang minta-minta. Ini untuk distribusi daging ya. Tapi gimana kalau seandainya Bapak nggak ada panitia, ya, tinggal di hutan belantara, punya ekor kambing misalkan ya, Bapak sembelih, udah tergeletak gitu aja, sah nggak kurbannya? Sah. Karena kurban itu ketika menyembelih saja. Adapun dagingnya nggak dimakan, nggak diurus, nggak dibagi-bagi, nggak menjadi, nggak bukan sahnya kurban tersebut. Baik, ini hanya berbagi kebahagiaan saja. Kemudian masalah kulit, ya, masalah kulit, boleh nggak dijual? Ya, boleh nggak dijual? Kulit dimakan nggak kira-kira? Ya, dimakan nggak kalau kulit? Ada nggak makan kulit di sini? Jadi kerupuk gitu kan ya? Ya kalau susah, caranya gini, ya, caranya adalah kulit tersebut Bapak sebagai panitia ya peruntukan untuk sekelompok orang, misalkan orang miskin, ya. Maka hasil penjualan kulit tersebut berikan kepada si miskin tadi. Selesai. Ya. Jadi jatah mereka tuh kulit. Kan nggak mungkin mereka makan kulit kan? Maka dijualkan sama panitia. Maka hasil jualnya itu jangan dibagi beli kopi.
itu yang salah. Untuk jatah tadi kelompok yang miskin-miskin itu kan ada tuh datanya Bapak kan punya kelompok al-mu'tar atau al-qani, terserah al-qani atau al-mu'tar mungkin kategori miskin atau apa silakan, ya kan? Itu jatah mereka kulit berbentuk uang karena mereka nggak makan kulit. Nah, kalau uang misalkan bisa dimanfaatkan. Jagal, upah jagal bukan dari kepala, ya kan? Jagal kepala gitu kan ya. Tapi boleh nggak jagal dari kepala? Asal dengan upah, kasih upahnya dari pengurusan tadi. Misalkan kambing berapa, perawatan berapa, pengurusan berapa, ada upah buat jagal. Tapi jangan sampai upahnya dari bagian kurban tersebut, dengan ya. Tapi kalau misalkan jagal ini misalkan mohon maaf masuk kategori al-qani atau mu'tar dan dia misalkan dia bagian kepalanya ya gak masalah, asal tadi syaratnya bukan karena upah aja, dengan ya, bukan karena upah. Nah, kalau bisa kan dari kepalanya dicacat lagi ya asal lebih baik, dengan ya, dibagiin lagi pada yang lain. Cuman tradisi, dengan ya, yang motong mendapat kepala ini dihapus ya, apalagi itu karena jasa memotongnya. Nah, ini para jaga di sini siapa aja? Para jaga yang motong tadi tetap ada, kalau ada upah jagal maka sisihkan dari biaya kepanitiaan supaya kurbannya ya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya tutup, yang terakhir mungkin ijab kabul yang sah dulu Ustaz. Ijab kabul yang sah kepada wanita. Kalau ijab kabul sebenarnya dari kurban kepanitiaan maksudnya itu nggak ada ijab kabul ya kalau masalah kurban itu hanya penyerahan saja sih Pak ya, penyerahan pengurusan gitu kan ya, tidak ada istilah ijab kabul ya, saya berikan kurban saya terima, nggak seperti itu, nggak ada ya kan, nggak ada istilah ijab kabul kurban ya. Silakan kalau ibu bapak mendidik panitia di sini di Masjid An-Nur silakan. Tapi kalau transaksi ijab kabulnya itu nggak ada sunnahnya ya, hanya penitipan saja. Cuma tadi biayanya saja. Jadi jangan hanya hewannya saja, tapi beri. Kecuali kalau dia nggak mampu, ya kasih tahu aja, ya dengan jujur. Gimana Pak? Bagaimana hukumnya apabila panitia mencari keuntungan pribadi dari penjualan hewan kurbannya? Ya, itu masalah jual beli panitia sah-sah saja. Panitia belanja, ya kan ya, istilahnya baik apa istilahnya salam pesan, ya kan ya. Panitia saya punya stok, ya harga sekian, dijual sekian, itu boleh saja jual beli. Misalkan panitia punya modal, harga kambing misalkan 2.300.000, dijual 2.500.000, pengurusan 100.000, jadi 2.600.000, sah-sah saja. Karena itu jual beli sah, ya kan ya. Cuman yang dikoreksi itu adalah modalnya dari pemasukan. Kalau bisa panitia punya modal sendiri, punya modal sendiri, gitu kan ya, untuk minimal ada stok, gitu kan ya. Walaupun belum beli-beli, kita minimal booking aja dulu. Sapi, domba, dan sebagainya punya rekanan untuk apanya, suppliernya, itu silakan. Itu proses jual beli dihalalkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu bukan riba, ya. Itu jual beli panitia kepada calon berkurban silahkan, ya, dengan ridho birridho. Nanti keuntungan panitia untuk siapa? Ya tanya panitia. Untuk pribadi boleh enggak? Ya silakan disepakati panitia berapa orang, gitu kan ya. Dari keuntungan tadi. Nah, apakah keuntungan bedakan antara keuntungan dengan biaya pengurusan? Nah, itu kan beda kan? Nah, kalau keuntungan itu boleh masuk kas masjid, gitu kan ya. Kalau misalkan pribadi juga jual beli di sini silakan. Berarti untuk pribadinya, ya itu jual beli, bukan tidak ada kaitan dengan sah tidak sahnya kurban, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, insyaallah dicukupkan. Sebelum tutup ini ada permintaan mohon keikhlasan untuk mendoakan Ibu Zoraida Anggraini binti Idwar Hani Alamsyah, menantu dari Ibu Hajah Syaini atau Ibu Lili, sedang diberikan musibah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan sakitnya menjadi penggugur dosa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqih awladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa udhiyatana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijina illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Ibu Zuraida Anggraini anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Ibu Zuraida anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita sudah menjelaskan, mudah-mudahan di depan ajak lagi teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita untuk